Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa, tanggal 23 April 2024. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, tempat tinggal abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan kehidupan di dunia ini, kita dapat melihat bahwa ada orang yang sangat antusias dan sangat gigih untuk memikirkan dan mencari hal-hal yang sifatnya sementara, misalnya harta dan kekayaan, rumah, jabatan, kehormatan, dan lain sebagainya. Ada sebagian dari antara mereka yang melakukan kejahatan demi memperoleh hal-hal duniawi yang bersifat kesementaraan tersebut. Mengapa hal demikian terjadi? Jawabannya adalah bahwa manusia akan cenderung melakukan segala sesuatu yang bergantung kepada hal-hal yang dapat membuat dirinya bersukacita. Jika pusat perhatian dalam sukacitanya ada pada kesementaraan tadi, maka dia akan mencarinya sekuat tenaganya, bahkan melebihi kemampuannya, dan akhirnya dia melakukan kejahatan. Padahal sandaran kebahagiaan dan sukacita manusia yang sebenarnya adalah yang abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa hidup manusia di dunia ini ibarat sebuah perjalanan panjang yang bergerak menuju suatu tujuan. Dalam perjalanan itu, manusia akan merasakan dan menikmati semua yang dihadapinya. Tetapi Paulus menemukan bahwa semuanya itu hanya kesementaraan. Semuanya pasti berlalu. Namun dia juga menekankan bahwa ada sesuatu yang abadi, yaitu tempat keabadian bersama Bapa di surga. Itulah tujuan kehidupan umat manusia. Tempat keabadian tersebut bukanlah buatan tangan manusia, akan tetapi merupakan karya Allah yang dipersiapkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Untuk itulah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus semakin berhati-hati menjalani kehidupan ini. Janganlah kita mau tunduk kepada iblis hanya untuk mengisi kehidupan yang sementara ini. Marilah kita berjalan di tengah-tengah dunia ini dengan teguh dalam iman dan pengharapan. Tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu di pagi ini, bahwa saat ini kami tinggal di tempat yang bersifat sementara dan terbatas. Jika tempat ini rusak, kami memiliki pengharapan, yaitu sebuah tempat kediaman yang bukan dibuat dengan tangan manusia, yaitu tempat kediaman surgawi. Bahwa di dunia ini kami mengalami berbagai kesusahan dan pencobaan, tetapi berkat pertolongan Roh Kudus dan Allah memberikan jaminan bahwa Allah berkarya dalam hidup setiap orang percaya. Oleh karenanya, tolong kami untuk tetap percaya kepada penyertaan Tuhan dan hidup selalu menyenangkan hati Tuhan dalam segala keadaan, terutama karena kesadaran bahwa suatu saat semua orang akan menghadapi tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kami
perbuat di dunia ini. Tuhan berkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan, mereka yang merindukan lawatan dan jamahan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan kiranya berkarya menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan menolong mereka yang berbeban berat dan letih lesu, dan mereka yang mengalami berbagai masalah dan penderitaan. Hibur mereka yang berduka dan bersedih. Buatlah hati kami selalu bersukacita dan terpaut dengan Allah, bersyukur dalam segala situasi apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.